السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأنبياء. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين آمين. لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك فكيف يرفع غيره ما كان هو له وادئا. من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا. La tarfa'anna, janganlah engkau mengangkat, mengadu ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, akan satu hajat. Huwa muriduha, dialah Allah yang mendatangkan hajat itu alaika, atas engkau. Fakaifa yarfa'u ghairuhu, maka bagaimana yang lain dapat mengangkat maka huwa lahu wati'an, apa yang adalah dia Allah yang meletakkan itu. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi, siapa yang tidak mampu bahwa mengangkat ia akan hajat daripada dirinya, fakaifa yastati'u ayyakuna la an ghairi rafi'an, maka bagaimana dia mampu bahwa ada baginya daripada yang lainnya dapat mengangkat hajat. Buat dirinya aja enggak mampu, bagaimana untuk yang lain. Maka kita jangan adukan masalah kita, berharap kita, bersandar kita kepada selain Allah, tapi adukanlah masalah kita kepada Allah. Insya Allah semua bakal selesai. Serahkan nama Allah. Allah tahu mana yang lebih pantas, mana yang lebih baik buat kita. Belum tentu yang manis lebih baik buat kita. Boleh jadi yang pahit lebih baik buat kita. Kalau kita lagi sakit, obat manis apa pahit? Ya, pahit. Tapi lebih baik buat kita. Dialah yang akan mendatangkan, sebab itulah yang akan mendatangkan kesembuhan buat kita. Kita kan pengennya yang manis terus ini. Kadang yang manis bikin serawan, sakit gigi, sakit gula darah, ya. Dan yang pahit bisa menyembuhkan gula darah. Allah bisa sembuhkan lewat sebab makan yang pahit-pahit.
Jadi ketika kita dalam kehidupan ini dapat yang pahit, yaitu biasanya sesuatu yang kita enggak mau, hadapi dengan penuh kesabaran, bukan emosional tapi dengan kesabaran. Hadapi itu pahit itu. Minum obat dengan penuh senyum, insya Allah kesembuhan akan datang. Jangan minum obat sambil marah-marah tambah sakit. Bahkan yang nganterin kita, yang nemenin kita jadi kesel sama kita. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana beliau pensarahnya menjelaskan perkataan Imam Ibn Athaillah, la tarfa'an, janganlah engkau angkat, janganlah engkau adukan, ayyuhal muridu, wahai seorang murid, ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, akan satu hajat. Ai maksudnya faqatan, kesusahan, au nazilatan, musibah, nazalat, yang turun, ia bika, kepada engkau. Jangan kepada selain Allah. Kalau mau kepada, boleh juga kepada orang yang dekat sama Allah, orang yang takut sama Allah. Tapi ketika dinasihatin siap. Jangan ketika dinasihatin ngambek. Jangan. Boleh jadi tadi nasihatnya pahit, tapi sesungguhnya mendatangkan kebaikan, kesembuhan. Sama kita datang ke dokter, dikasih obat, obatnya pahit, datang kesembuhan. Nah, begitulah kita dalam menghadapi kehidupan ini. Aila tatawajjah, maksudnya janganlah engkau hadapkan fi zawaliha, pada hilangnya hajat itu, penyakit ini maksudnya nih, kesusahan, musibah, ila ghairihi, kepada selain Allah. Jangan. Wa tatlubu minhu, dan engkau menuntut darinya, ayar fa'aha anka, agar ia, manusia itu, menghilangkan, mengangkat, maksudnya menghilangkan akan kesusahan itu, akan musibah itu, anka, dari diri engkau. Jangan. Kenapa? Fa inna tilkal faqata au nazilata huwa muriduha alaika, karena sesungguhnya demikian itu kesusahan, demikian itu musibah, dialah Allah yang mendatangkannya kepada diri engkau. Jadi yang pantas kita minta pertolongan adalah kepada Allah yang mendatangkannya, bukan kepada yang lain. Gitu. Lagian kalau umpama kita datang kepada yang lain, ketika kita datang nasihatnya nyakitin kita. Gue bilang juga apa katanya. Nah, kecuali kita datang kepada orang yang takut sama Allah, sama kiai, maka ketika kita datang kepada beliau, terima nasihatnya. Insya Allah kalau kiai pandangannya luas, kiai yang takut sama Allah, ya, pahit-pahit nasihatnya terima. Teman yang baik adalah teman yang melakukan hak teman. Jangan teman itu ya minta nasihat ya, padahal salah itu kita bantuin. Jangan. Kalau salah kita arahkan. Jangan kita takut bilangin. Kayak dulu, ingat nih, lagi presiden siapa? Soeharto. Presiden Soeharto mau turun, kata Harmoko suruh naik. Ingat? Hah? Ketua MPR Pak Harmoko. Kata Pak Harmoko, naik.
nggak taunya nasihatnya ada udang di balik batu. Dia juga nggak mau lepas dari jabatannya. Ketika dia naik diserang, akhirnya bubar semua. Bukan itu menjadi nasihat yang baik. Jadi teman yang baik itu memberikan nasihat yang mana yang lebih baik. Ya, udah tua ya sudah nggak apa-apa, cukup. Biar kasih kesempatan yang lain. Ya. Itu nasihat tuh luar biasa. Nah kita kalau jadi teman berikan nasihat yang menolong, ya, walaupun rasanya pahit. Ya. Hadapi itu pahitnya itu. Ya. Tahan, sabar dengan pahitnya. Insya Allah habis pahit datang manis. Bersama pahit ada manis. Mana kopi ada gulanya. Ya. Kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Jadi pakainya ma'a bukan ba'da. Jadi selalu ada. Maka oleh karenanya kita sabar menghadapinya. Jangan kita gerusa-gerusu, jangan kita marah-marah, jangan. Enggak menyelesaikan masalah. Sabar. Kenapa? Boleh jadi kita lagi diuji. Lagi diuji. Sabar nggak kira-kira kita? Satria apakah nggak kira-kira? Kejadian Pak Soeharto dulu tuh. Coba kalau umpama beliau nggak naik, terjadi nggak tuh tragedi? Boleh jadi nggak terjadi. Ya. Nah, jadi kita serahkan kepada Allah. Ya. Adukan kepada Allah. Apa yang lebih baik, insya Allah pikiran-pikiran sehat Allah akan berikan kepada kita. Dan yang terjadi insya Allah kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ai munziruha, artinya Allah lah yang menurunkannya bika kepada engkau. Allah lah yang menurunkan musibah, Allah lah yang menurunkan kesusahan itu kepada engkau. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Maka bagaimana dapat mengangkat oleh selain Allah apa yang dia itu Allah yang meletakkannya? Bagaimana orang lain bisa mengangkat itu? Ya Allah yang letakin. Idh huwal ghalibul ladzi la yaghlibuhu syai'un. Karena dialah Allah yang maha mengalahkan, yang tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Allah. Enggak ada. Kalau kita udah minta pertolongan kepada Allah, lalu Allah tolongin kita, siapapun orang yang ingin menghancurkan kepada kita enggak bakal hancur. Oh, pegang Allah. Pegang Allah. Lihat dengan baik, dengan baik. Sikap apa yang paling benar kita bersikap. Kadang kita itu dipengaruhi oleh nafsu yang menyelimuti kita, yang mendorong kita. Nah, itu hati-hati. Jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, nah, kita bakal hancur. Berakhir dengan penyesalan. Tapi kalau pakai ilmu dan ridha Allah, insya Allah. Ya, pakai ilmu, ridha Allah, insya Allah bahagia. Itu banyak kejadian seperti itu. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, ya, Allah tolongin. Ada satu kejadian, ada dua orang, ya, ada dua orang
Ya, ini ada dua orang, si A sama si B. Si A ini dia ini enggak kepengen disuruh jadi penceramah, enggak kepengen, apalagi disuruh apa-apa. Dia kepengennya duduk aja. Kalau si B ini kepengennya disuruh ceramah. Waktu itu penceramah belum datang. Jadi penceramah belum datang. Nah, yang B ini kepengen disuruh ceramah. Nungguin penceramah datang, akhirnya apa yang dilakukan oleh panitia? Kan biasa begitu ya. Yang pertama adalah ya, selawatan. Dibanyakin selawatan. Yang dipanggil yang mana? Yang B yang dipanggil. Yang pengen banget ceramah. Ya. Ketika dipanggil, dia ungkapin, saya sebenarnya pengennya ceramah. Bukan selawat. Sampai begitu. Akhirnya dia selawat. Nah, kemudian ceramah enggak datang juga penceramahnya. Ya, akhirnya dipanggillah yang A, yang enggak kepengen apa-apa, disuruh ceramah. Yang B, ya, yang tadinya kepengen banget disuruh ceramah, kemudian tapi dia disuruh salawat aja, ya di belakang gerutu aja. Sakit nggak hatinya tuh? Sakit. Nah, artinya apa? Kalau kita serahkan kepada Allah, kita akan diberikan yang terbaik. Kalau kita serahkan kepada nafsu kita, kita akan penuh dengan penyesalan, kesedihan, kesusahan, kemeranaan. Ya, itu kan merana itu akhirnya. Jadi biarkan saja, serahkan sama Allah. Kira-kira kita ditempatkan di mana? Maka perbaikilah terus kualitas diri kita. Tingkatkanlah terus kualitas diri kita. Enggak usah kita unjuk-unjukin orang, ya, enggak usah. Takutnya di situ ada nafsu. Jadi kita semaksimal mungkin hilangkan nafsu kita. Semaksimal mungkin. Maksudnya hilangkan dalam artian tundukin nafsu amarahnya, arahkan kepada nafsu yang baik, mutmainnah. Ai fayastahilu, artinya maka mustahil, zalika demikian itu. Ya, mustahil orang lain dapat mengangkat hajat, dapat menghilangkan musibah, padahal Allah yang meletakkan musibah itu, enggak mungkin. Li subuti ajzihi, karena tetap lemahnya tuh selain Allah. Wa dha'fihi, sama lemahnya. Wa hasilu, kesimpulannya, anna lil marfu'i ilaihi hawaija lam yatawassal ilaiha walau kana malikan wala syakka anna nafsahu ahabbu ilaihi min ghairihi. Wa hasilu, kesimpulannya, anna lil marfu'i ilaihi, bahwa bagi yang diadukan, ya, bahwa bagi orang yang diadukan hawaija, itu mempunyai hajat-hajat. Lam yatawassal ilaiha, yang dia sendiri enggak sampai kepada hajatnya. Bagaimana menyampaikan hajat orang lain? Walau kana malikan, sekalipun dia seorang raja, dia enggak bakal bisa. Wala syakka, tidaklah ragu, anna nafsahu ahabbu ilai min ghairihi, bahwa dirinya lebih dia cintainya daripada orang lainnya. Enggak ragu. Kalau dia bisa mengangkat hajatnya, pasti dia duluan. Kayak orang berobat ke dukun gitu ya. Mau kaya datang ke dukun, mau dicintai orang datang ke dukun. Kenapa datang ke dukun?
dukunnya susah. Iya, dia aja susah, bagaimana menolongin orang gitu. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Datanglah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua dukun ya, ada dukun beranak ya dulu ya, di sini. Mungkin di luar Jakarta masih ada kali ya dukun beranak ya. Dukun beranak. Dukun beranak mulia ya. Falau kana lahu qudratun ala naf'i ghairihi la nafa'a nafsahu. Falau kana lahu qudratun, maka jikalau ada baginya kekuasaan ala naf'i ghairi, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, la nafa'a nafsahu, niscaya dia akan memberikan manfaat kepada dirinya dulu, bukan orang lain. Iya. Dianya aja susah, kita minta pertolongan sama orang yang susah, kan bodoh namanya kita. Mintalah kepada yang maha kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Falazima ajuzuhu, maka lazimlah, tetaplah lemahnya tu dia, an-naf'i ghairihi, daripada memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Iz ma ba'dal ajzi, ya, anin naf'i nafsi ajzun, karena sesuatu setelah lemah daripada memberikan manfaat kepada, ya, diri atau jiwa yang lain, itu adalah lemah. Fayakunu min khillatil aqli ta'alluquka fi hajatika biman huwa muhtajun misluka. Fayakunu, maka adalah min qillatil aqli, termasuk orang yang sedikit akal, adalah ta'alluquka, bergantungnya engkau, fi hajatika, pada hajat engkau, biman huwa muhtajun misluka, dengan orang yang dia itu berhajat seperti engkau. Jadi kalau kita berhajat kepada orang seperti kita, namanya kita termasuk orang yang sedikit akal. Seharusnya kita berhajat kepada yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuknya, minta arahannya. Kalau kita nggak bisa, datang kepada orang yang takut kepada Allah, kepada orang yang min ahlil khusyah, min ahlil ilmi, datang kepada ulama, kita datang minta diberikan nasihat, dan ketika dinasihatin terima, siap nasihatnya itu. Insya Allah pahit mendatangkan kesembuhan, pahit mendatangkan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab.